Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Weni Rizky Anggriani dan NPM 2150664. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian seni kriya. Seni kriya ini terdiri dari dua suku kata, yaitu seni dan kriya. Nah, seni ini yang berarti indah atau keindahan atau hal-hal yang menarik. Sedangkan kriya ini berarti mengerjakan, membuat, atau menciptakan segala sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Bila kita gabung, seni kriya berarti ciptaan atau buatan kita atau pekerjaan kita yang memiliki nilai-nilai keindahan memiliki nilai-nilai keindahan yang membuat diri kita maupun orang lain menjadi suka atau senang atas hasil karya yang kita buat. Nah, keindahan seni kriya ini tergantung pada penerapannya. Hal ini sesuai dengan Bastomi tahun 2003 dalam Setiawan tahun 2022 mengatakan bahwa estetika pada seni kriya itu menjadi nomor 2 kedudukannya, sedangkan estetika pada seni ekspresi tergantung pada ekspresinya dan tidak tergantung pada penerapannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang menurut Ustami tahun 2002 halaman 1 dalam Rispul tahun 2012 menjelaskan seni kriya berkaitan dengan fungsi-fungsi tertentu. Yang pertama, seni kriya berkaitan dengan fungsi personal, yang berarti melibatkan penciptaan objek atau karya seni yang memiliki nilai estetika dan juga memenuhi kebutuhan atau keinginan individu. Contohnya seperti pembuatan perhiasan, terus tidak hanya praktis tetapi juga dihasilkan dengan estetika untuk memenuhi selera. Nah, yang kedua di sini seni kriya yang berkaitan dengan fungsi sosial, yang berarti mencakup karya seni yang memainkan peran dalam konteks komunitas atau masyarakat. Contohnya seperti kerajinan tradisional yang menjadi bagian penting dari warisan budaya suatu kelompok. Nah, yang terakhir di sini ada fungsi fisik yang menekankan aspek kegunaan dan kenyamanan dalam desain dan produksi karya seni kriya. Contohnya seperti perabotan, alat rumah tangga, atau pakaian. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya itu penyampaian pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Esa. Kepada Esa saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Ananda dengan NPM 2250606161. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan seni kriya. Pada masa lampau, kriya dibuat untuk produksi artefak fungsional, seremonial, dan spiritual yang menjunjung tinggi nilai-nilai simbolis kedudukan istana. Pada masa lampau, seni kriya dipandang sebagai seni yang adiluhung atau memiliki nilai yang tinggi. Hingga pada masa kini, seni kriya telah memiliki perubahan dan modifikasi hingga memiliki dua konteks, yaitu sebagai karya seni murni dan karya seni terapan. Pada masa lampau, seni kriya tidak hanya dipandang sebagai karya yang unik dan berkarakteristik, tetapi memiliki nilai estetik, simbolik, filosofis, dan fungsional. Pada masa lampau, kedudukan istana menjadi pusat pemerintahan, sehingga akhirnya melahirkan seni klasik Jawa yang dianggap mempunyai nilai yang tinggi atau adiluhung. Pada masyarakat rendah di luar kerajaan, seni kriya dalam pembuatannya lebih mementingkan pada penggunaan atau fungsional. Hingga pada saat kini, seni kriya memiliki dua konteks, yaitu sebagai karya seni murni dan karya seni terapan. Karya seni murni merupakan istilah karya ekspresi yang mana pembuatannya berfokus pada ekspresi dan karya yang dihasilkan sehingga menimbulkan simpati dan empati bagi penikmatnya.
Karya seni terapan merupakan karya yang mementingkan fungsional dan produknya dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada nilai-nilai perkembangan seni kriya. Modernisasi dengan dampak logisnya memberikan perubahan pola dan perilaku yang sudah lama kukuh pada tradisi yang mapan. Perubahan nilai-nilai ini pada akhirnya ikut pula menentukan arah perkembangan kesenian khususnya kriya. Nilai perkembangan kesenian kriya merupakan nilai yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kesenian khususnya seni kriya. Yang pertama ada pelestarian seni kriya. Pelestarian seni kriya merupakan pelestarian yang mempertahankan keberadaan seni kriya pada masa lampau dan bersifat teoritis maupun praktis. Dengan cara menyerap pengetahuan seni kriya yang tersebar di berbagai daerah melalui studi pustaka atau studi lapangan. Yang kedua, ada pengembangan seni kriya. Pengembangan di sini memiliki dua mata arah yang berbeda, yaitu pengembangan dalam bentuk penciptaan benda-benda fungsional, baik fungsional praktis maupun fungsional non-praktis, dan pengembangan berupa penciptaan karya-karya ekspresi. Yang ketiga, yaitu pengembangan kriya produk atau kerajinan kriya. Pada masa sekarang, ekonomi akan semakin berperan, maka kerajinan dipandang sebagai aset yang menguntungkan untuk dikembangkan. Dengan kata lain, kerajinan memiliki potensi ekonomi dalam perdagangan internasional dan dunia pariwisata. Kegiatan kerajinan ini diharapkan mampu meningkatkan devisa negara sekaligus dapat memperluas lapangan pekerjaan dan dapat menjadikan pendapatan serta kesejahteraan perajinnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mahendrayani dengan NPM 2250600167 akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Selanjutnya ada jenis-jenis seni kriya. Yang pertama ada kriya pahat atau ukir. Kriya pahat atau ukir merupakan salah satu jenis kerajinan tangan yang dibuat dengan cara memahat ataupun mengukir suatu bahan seperti kayu, logam, dan batu sehingga dapat menghasilkan bentuk yang bagus dan indah dilihat. Yang kedua ada kriya batik. Kriya batik merupakan salah satu jenis kerajinan tangan yang dibuat dengan cara memberikan pola atau gambar pada sebuah kain menggunakan bahan pewarna tertentu sehingga menghasilkan pola yang indah dan mengandung nilai estetika yang tinggi. Selanjutnya ada kriya tenun. Kriya tenun merupakan jenis kerajinan tangan yang dibuat dengan menggunakan cara yakni mengolah jalinan benang beragam warna sehingga menjadi kain yang berpola unik. Selanjutnya ada kriya anyaman. Kriya anyaman merupakan jenis kerajinan tangan yang dibuat dengan cara mengolah bahan dasar sehingga membentuk pola tertentu. Selanjutnya ada kriya bordir. Kriya bordir merupakan jenis kerajinan tangan yang dibuat dengan menempatkan hiasan dari benang serta dijahit pada kain guna menambah keindahan kain tersebut. Dan yang terakhir ada kriya keramik. Kriya keramik merupakan tanah liat yang dalam proses pembuatannya akan dipanaskan dan diberikan lapisan glazur atau lapisan mengkilap. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Farah Putri Nabila dan NPM 2150662. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu mengenai berdasarkan dimensi seni kriya. Nah, di sini dimensi seni kriya ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada jenis seni kriya 2 dimensi dan seni kriya 3 dimensi. Nah, seni kriya 2 dimensi ini yaitu seni kriya yang hanya mempunyai panjang dan lebar. Yang bahan pembuatannya itu berupa kayu, kertas, dan kulit. Nah, seni kriya 2 dimensi ini juga contohnya seperti
sulaman, bordir, mozaik, batik, tenun, dan hiasan dinding. Nah, sedangkan seni karya 3 dimensi yaitu seni karya yang karyanya itu hanya memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta bervolume. Nah, seni karya 3 dimensi ini juga contohnya seperti kerajinan keramik, kerajinan kayu, kerajinan anyaman, dan kerajinan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu di sini secara umum fungsi seni karya. Nah, secara umum fungsi seni karya ini terbagi menjadi 3, yaitu sebagai hiasan, sebagai benda nilai atau benda guna atau siap pakai, dan juga sebagai benda mainan. Nah, yang pertama itu ada seni karya sebagai dekorasi atau hiasan. Nah, saat ini juga banyak produk seni karya yang digunakan sebagai pajangan untuk memperindah ruangan. Nah, dalam hal ini juga seni karya itu berfungsi sepenuhnya untuk memenuhi nilai estetika. Karena itu, seni karya yang termasuk dalam kelompok ini lebih menonjolkan segi rupa dibandingkan dengan kegunaannya. Nah, yang selanjutnya, dalam membuat seni karya seperti itu juga dibutuhkan kreativitas yang luar biasa gitu ya dari seorang seniman agar karya seni yang dihasilkan itu mampu memikat dan memuaskan para peminatnya. Dengan kreativitas ini juga penikmat seni bisa merasakan nilai dan pesan yang terkandung dalam seninya gitu. Nah, yang selanjutnya, contohnya ini lukisan, ukiran, hiasan dinding, seni mata, dan kaligrafi. Nah, yang selanjutnya itu sementara itu seni karya yang berfungsi sebagai benda terapan atau barang siap pakai lebih mengutamakan sisi kegunaannya dibandingkan dengan nilai estetikanya agar bisa memenuhi fungsinya sebagai benda siap pakai gitu. Karya seni ini juga harus bersifat nyaman, aman, dan memiliki fungsi yang sesuai dengan tujuan pembuatannya. Nah, contohnya itu seperti kursi rotan, berbagai jenis furnitur, dan keramik. Nah, seni karya yang berfungsi sebagai benda mainan yaitu produk sejenis ini dapat kita temui dengan mudah di pasaran gitu ya. Nah, bentuknya itu relatif sederhana dan terbuat dari bahan yang mudah ditemukan. Nah, proses pembuatannya ini juga terbilang cukup mudah karena sasaran penikmat utama dari seni karya ini adalah anak-anak gitu. Nah, anak-anak biasanya memainkan benda ini sebagai sarana hiburan. Nah, contohnya yaitu seperti kipas bambu dan kipas kertas, boneka, dakon, yoyo, dan lain sebagainya gitu. Terima kasih, sekian. Nah, yang selanjutnya ini ada tujuan seni karya. Yang pertama yaitu sebagai benda pakai. Sebagai benda pakai ini adalah seni karya yang diciptakan mengutamakan fungsinya. Adapun unsur keindahannya hanyalah sebagai pendukung. Nah, yang kedua yaitu sebagai benda hias, yaitu seni karya yang dibuat sebagai benda pajangan atau hiasan. Jenis ini lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaan. Nah, yang ketiga yaitu yang terakhir sebagai benda mainan. Nah, seni karya ini adalah seni karya yang dibuat untuk digunakan sebagai alat permainan.